kemudian jadi komisaris dihina-hina orang, berarti saya miskin dong. Karena dihina mereka-mereka ini nggak paham saya, perjuangan saya dan sebagainya. Makanya saya ingin buktikan ke mereka, datangnya ke villa saya, cek rumah saya, cek semua. Lantas lihat basecamp saya hari ini di Panglima Polim. Nah, Yang harus dijauhin itu bukan oposisinya. Itu. Yang dijauhin pemikiran yang kira-kira tidak bisa dirasionalisasikan. Kok oposisi harus dimusuhin? Dan semua oposisi kawan saya semua, masa saya harus musuhan? betul. Saya nggak Banyak bisa. yang suka salah itu. Bukan adu kekuatan massa, tapi adu Benar gagasannya. ini. Makanya berpikir itu yang benar. Itu. Makanya harus orang tahu sekali, Anies Baswedan itu adalah aktivis. Dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan rezim kegelapan Orde Baru. Nanti Om Yus. setelah ini kita lihat dialog Alvin Lim dengan Emmanuel Ebenezer. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Para pemirsa, malam ini kita khusus ketemu di restoran dekat kantor Bung Joma, JP Joma. Mania. Jokowi Mania. Makanannya enak, kita kongko-kongko. Tadi dari para pembaca komen-komen Bung Noel punya video, perlu ada yang dijawab. Apa ya? Bang Noel setelah nggak jadi komut katanya di sini. Perlu dijelasin nih. Setelah Bung jadi Noel nggak jadi nggak komut jadi miskin. komut, miskin. Justru saya sebaliknya, jadi komut malah jadi miskin saya. Miskinnya kenapa? Pertama, saya semakin tidak bermoral ketika saya diam. Makanya ukuran miskinnya apa? Harta saya punya sebelum jadi komisaris, saya punya rumah, apartemen, villa. Itu bisa dicek tuh. Jadi orang-orang idiot-idiot ini yang tidak pernah mengenal saya mudah sekali mengukur seseorang. Nggak mungkin, harus dipamin bahwa 1 tahun sekian bulan, 9 bulan jadi komisaris, kemudian berapa bulan jadi komut. Jadi saya tidak sampai 2 tahun jadi komisaris dan jadi komut. Nah, kalau diukur menjadi komisaris dan komut, itu logika para orang-orang yang moralitasnya sebagai komisaris utama. Kalau kita kan bukan, karena saya tahu mereka kan relawan para siluman-siluman yang nggak ngawur ini, nggak tahu kemana, yang orientasinya nyari duit, sikut-sikutan, nggak punya ideologi. Jangan disamain dengan saya yang prosesnya panjang. Itu, apalagi diukur dengan gaji komisaris. Saya umur 48 tahun, kemudian jadi komisaris sekitar 46 tahun, umur 46. Nah, dari sekian tahun sampai umur 46, hidup saya punya duit, punya villa, punya segala-galanya tanpa harus jadi komisaris. Kemudian jadi komisaris dihina-hina orang, berarti saya miskin dong. Karena dihina mereka-mereka ini nggak paham saya, perjuangan saya dan sebagainya. Makanya saya ingin buktikan ke mereka, datangnya ke villa saya, cek rumah saya, cek semua. Lantas lihat basecamp saya hari ini di Panglima Polim. Itu basecamp saya itu di Panglima Polim, bukan di warung-warung mana nggak karuan itu. Gitu. Jadi kalau dibilang saya miskin, tidak. Kedua, saya sebelum jadi komisaris memang saya orangnya kritis. Pertama, apalagi saya punya latar belakang aktivis 98. Kita punya sejarah melawan Soeharto dan rezimnya. Kemudian kita melawan yang namanya rezim junta militer saat itu. Karena yang waktu berkuasa di Orde Baru kan sistemnya sangat militeristik ya. Walaupun saya juga keluarga tentara dulunya, dari keluarga tentara. Tapi ya kita sepakat bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari yang terburuk, sistem yang terburuk. Kita kan nggak mau juga kita pakai sistem komunis. Kita juga tidak mau bangsa ini dipimpin oleh sistem khilafah. Kita tidak mau. Kita inginkan ini Pancasila ini udah yang paling terbaik dari segala sistem lah, final lah ini. Sistem yang paling final, ideologi yang paling final, dan itu sudah teruji berkali-kali. Ketika kita berhadapan dengan sistem yang sangat otorian sekali, tumbang dengan sistem Pancasila. Begitu juga dengan sistem yang sangat komunistik,
tidak diterima. Iya. Makanya bersyukurlah kita punya yang namanya ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi perkat lah ya, perkat hari ini kita hidup, kita berpolitik, kita berdemokrasi. Nah memang problemnya dalam praktek Pancasilanya di luar harapan. Iya. Banyak orang-orang teriak, aku Pancasila, Iya. aku NKRI, tapi faktanya mereka tidak menjalankan ideologi itu. Betul. Nah ini menjadi ketimpangan politik dan ketimpangan demokrasi yang hari ini terjadi. Nah kita tidak mau seperti itu. Makanya kayak orang-orang yang kita lihat nih, para buzzer atau para netizen yang pemahaman politiknya cuma nonton YouTube, kemudian tidak tahu sejarah. Iya. Saran saya jangan komentar. Kalau Anda tidak paham sejarah seseorang, pahami sejarahnya dulu, perjuangannya, Betul. ideologinya. Ini kan tiba-tiba banyak politisi, aktivis medsos yang hanya ngutip-ngutip Iya. dari YouTube atau dari mana yang kita nggak tahu rimbanya, yang susah dipertanggungjawabkan. Lantas itu dijadikan alasan dia berpolitik. Benar. Kita ini berpolitik itu dari proses yang cukup panjang. Betul. Dari represifnya kekuasaan. Saya ini 2 kali di stigma. Pertama Orde Baru, saya di stigma komunis. Sekarang yang parah, di rezimnya Jokowi, saya diterorisin. Kristen, nasionalis, keluarga TNI, dikomunisin. Kan Iya, gila itu. Betul. Gitu. Dan ini ya hal yang aneh. Makanya kita pentingnya mengedukasi masyarakat dengan era industri digital ini, ya harus punya kesabaran lah ya dalam mengedukasi. Betul. Karena di era industri digital ini kan semua informasi itu tanpa batas, semua terdistribusi tanpa proses edit atau ya itu yang akhirnya bablas pemahaman politiknya, lemah, standar berpolitiknya lemah, standar berdemokrasi rendah. Akhirnya gampang aja. Kalau kita kan kayak saya gini, proses diskusi, proses keluar masuk penjara. Iya. Kita ini bukan baru sekarang ini aja begini. Benar. Ada proses panjang. Pak Lius paham lah ya. Kita sama-sama Om Lius kan pernah di KNPI, saat itu kita berhadapan dengan KNPI. Iya. Karena KNPI dulu menjadi alat negara atau alat Orde Baru untuk menjaga kekuasaan Orde Baru. Tapi kan sekarang banyak kawan-kawan KNPI yang punya daya kritis yang luar biasa. Mungkin memang sudah ada perbedaan sistem antara perubahan juga generasinya sekarang kan generasi orang-orang kritis lah ya. Jadi kita juga harus bisa memahami. Ya seperti itulah kira-kira Pak Lius. Luar biasa. Apalagi yang mau ditanya? Kenapa dekat sama oposisi? Dekat. Ya. Memang oposisi harus dimusuhin. Nah, Yang harus dijauhin itu bukan oposisinya. Yang dijauhin pemikiran yang kira-kira tidak bisa dirasionalisasikan. Kok oposisi harus dimusuhin? Dan semua oposisi kawan saya semua, masa saya harus musuhan? betul. Saya nggak Banyak bisa. yang suka salah itu. Kalau beda Ngawur. pandang terus kayak musuhan. Salah. Ini bagus nih. Saya nggak bisa karena beda pandangan langsung bermusuhan. Saya sama kayak Om Lius. Kita dialog, kita komunikasi. Saya sadar sekali Om Lius tidak mendukung Jokowi, saya mendukung Jokowi. Saya sadar betul Om Lius itu misalnya saya nggak tahu dukung Anies atau tidak dukung Anies nggak? Belum. Saya dukung Ganjar. Lantas sikap saya sampai detik ini tidak berubah, tetap mendukung Ganjar dan tetap mendukung Jokowi. Nah, sikap Om Lius menghormati saya mendukung dua orang ini, dua tokoh yang saya pilih hari ini. Bukan Betul. itu sikap demokratis. Betul. Nah, kelompok-kelompok ini maunya kan saya berantem Om Lius. Nggak mungkin itu hal yang tidak mungkin didapatkan Salah. dari saya dan Om Lius. Salah. Nggak mungkin. Tapi kalau ditanya, saya bermusuhan dengan orang-orang kayak begitu. Betul. Yang Sama. kita musuhin tuh orang kayak begitu. Sama, dan kesel juga kok pemahamannya. Saya bukan, hari ini saya belum menentukan pilih dukung siapa. Tapi video Anies Baswedan yang menyatakan kalau Prabowo maju, dia tidak akan maju. Itu video tahun berapa? Itu video begitu Anies terpilih 2017, 2019 banyak yang dorong dia untuk maju jadi calon presiden. Gini, orang-orang tidak tahu yang namanya Anies Baswedan. Anies Baswedan itu mantan aktivis.
Dia hanya taunya gubernur DKI. Orang tidak tahu bahwa Anies Baswedan itu aktivis. Ingat, kedua, Mas Ganjar juga aktivis. Ini dua-duanya aktivis. Mereka punya gagasan, mereka punya program. Nah, yang harus diadu gagasannya, bukan adu kekuatan massa, tapi adu gagasannya. Makanya berpikir itu yang benar. Itu. Makanya harus orang tahu sekali, Anies Baswedan itu adalah aktivis. Dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan rezim kegelapan Orde Baru. Begitu juga Mas Ganjar Pranowo yang saya pilih. Saya pemilih Mas Ganjar. Saya pendukungnya Mas Ganjar. Tidak akan lari dari situ. Ingat itu. Terkecuali ada sesuatu yang kiranya saya anggap tidak baik. Jadi sekali lagi, sikap politik saya tidak akan berubah. Saya mendukung namanya Mas Ganjar Pranowo jadi presiden. Dan diadu oleh Anies Baswedan yang sedikit punya gagasan. Gitu, Om Lius. Kalau saya masih tetap memperjuangkan 0%. Nah, kalau tapi dinasehatin. Saya ingetin, kalau 0%, Om Lius harus berani mengutuk Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan didukung oleh rezim 20%. Belum tentu. Kalau saya masih harapan, Nasdem berani dorong Anies Baswedan, walaupun dia belum punya 20%. Itu kayaknya semacam sinyal. Saya melihat ya, kalau Nasdem berani dukung Anies Baswedan, kemudian nanti semua partai-partai politik, PSI, memang banyak yang ketawain. Loh, kok partai yang nggak punya suara berani dukung Ganjar sama Mbak Yeni Wahid kan? Yeni Wahid. Menurut saya ini ide bagus, karena pikiran-pikiran partai politik peserta pemilu. Saya berkeyakinan PSI pasti bisa jadi peserta pemilu. Jadi mestinya dibiarkan, diberikan kesempatan semua partai. Jadi Pak Prabowo juga nggak harus harus dengan PKB, walaupun nanti mau sama PKB, monggo. Jadi jangan tersandra karena ngurus 20%, akhirnya terpaksa harus punya calon yang sebenarnya nggak terlalu dia suka. Saya suka Surya Paloh itu, dia mendukung Anies Baswedan, wakilnya terserah Anies Baswedan. Nah, itu kan sikap negarawan ya. Saya suka sikap negarawan Surya Paloh. Tapi kasihan juga, partai yang sebesar ini punya mesin politik, mesin propaganda, yang namanya Metro TV, dibully tuh. Yang tadi Nasdem jadi Nasdrun, nasionalis kadrun. Kacau kan, ngeri sekali nih pemahaman politik demokrasi kita. Kok mudah sekali menstigma orang karena beda pandangan. Saya pasti juga nggak suka dengan sikap Nasdem memilih Anies. Tapi itu hak politik yang harus saya hormatin. Nggak bisa saya kemudian ikut narasi-narasi memudah stigma orang. Sama kayak Om Lius. Om Lius beda pandangan. Om Lius misalnya, maaf tadi mendukung 0%. Parlemen PT ya, parlemen threshold 0%. Saya tidak pada posisi mendukung 20% sebetulnya. Karena tugas saya adalah mencegah jangan sampai ada 3 periode. Kenapa saya dukung Mas Ganjar selain punya prestasi, segudang prestasi, beliau juga menjadi jawaban untuk melawan namanya 3 periode masa perpanjangan dan wakil presiden. Saya betul-betul prihatin, banyak kader-kader bangsa yang punya potensi nggak bisa maju karena peraturan presiden threshold. Nah, makanya saya berterima kasih juga kepada para pemirsa. Saya dapat kiriman nih. Luar biasa Om Lius. Dapat kiriman dari YouTube. Ini terima kasih kepada para pemirsa. Silver. Artinya ini alat berjuang. Gitu. Ini alat berjuang. Ini datang lagi jagoan nih. Halo.
Halo, Vin, apa kabar? Kabar, Pak. Baik, baik, baik. Sekalian. Udah dapat sekarang. Oh, udah. Udah. Tapi ini udah nyusul. Cepat amat dapatnya, aku belum dikirim. Gue bikin nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Atau karena gue kurang semangat kali. Bukan. Ini menunjukkan kita sekarang sebagai warga negara bisa bersuara. Ya. Ada kesempatan. Dulu saya sulit juga kalau mau bersuara, tapi sekarang wah, Sudah punya mesin dan dapat piagam. Orang nggak mudah mendapatkan sertifikasi YouTube karena YouTube nggak bisa disogok. Nah ini artinya apa? Om Lius punya konsisten dalam membuat narasi-narasi soal demokrasi. 2 jempol Om Lius. Sip, ya kan? Itu. tapi ini saya ikutin di bawah saya subscribernya. Gitu. Sekarang loncat dia nyusul. Nah, nanti kita udah makan belum? Ini Mau tadi durian, yang dipanggil ya? Dan durian nggak? Durian kan? Wih, Jangan banyak. durian. Jangan banyak-banyak. Pak. Gua ada Ini siapin durian. yang baru. Nih, Jadi nih, staff saya nih. ini terima kasih dulu Nih, sama subscriber, para pemirsa. nih kayak ini. Jangan putus banyak. asa. Nanti ada lagi Pada nih babak saatnya pasti semua akan kedua buat mendapatkan Om ini. Alvin. Ya. Terima kasih nih. Oh. Terima kasih. Nanti Om Lius. setelah ini kita lihat dialog Alvin Lim dengan Emmanuel Ebenezer. Yuk, sekarang break makan dulu.